Pecu, pecu, pecu. Halo, Jody Ibrahim. Channel ini bahas putar pemain Indo yang main di luar. Ya, ini ada kabar datang dari Sadil Ramdhani yang bermain di Malaysia ya. Ini pertandingan klubnya yaitu Sabah FC lawan Kedah di ajang Liga Super Malaysia. Dimana ini laga udah dimainkan di hari Minggu kemarin ya, tanggal 17 Desember. Ini laga terakhir Sabah di Liga Super Malaysia musim 2023. Dimana ini ya laga ke-26 juga dan laga terakhir lah Sabah di Liga, dan begitupun laga terakhir Sadil di kompetisi Liga Malaysia musim 2023. Ya, ini Sabah menjamu Kedah FC. Ini salah satu klub yang pernah diperkuat sama Andik kalau nggak salah di tahun 2018. Dimana ini Andik ngebela Kedah selama semusim doang kalau nggak salah di tahun 2018. Dan ini menghadapi Kedah FC di kandangnya sendiri di Lika Stadium. Ya, ini Sabah FC ada di Kepulauan Borneo ya. Ini Malaysianya, dia bagian yang Malaysia Borneo. Ya, ini kota-kotanya kayak ada Sarawak, ada Kinabalu, dan ya ada Brunei juga ya di Kepulauan Borneo ini. Ya, ini Sadil kayak biasa sih dia jadi starter di Sabah. Ya, emang udah jadi pemain andalan di bawah Ong Kim Sui. Ini mantan pelatih timnas Malaysia era 2010-an ya. Ini salah satu penghancur mimpi supporter timnas di tahun 2010 sama 2011 ya. AFF sama SEA Games. Ya, ini dibungkam di kandang di mana dua kali beruntun di 2010 sama 2011. Ya, ini Ong Kim Sui udah ngelatih Sabah kalau nggak salah dari tahun 2022. Dan Sadil sendiri juga udah musim ketiganya di Sabah FC. Dan ya, ini Sadil kayak biasa jadi sayap kanan di Sabah FC ini sendiri. Dan ya, ini kekuatan Sabah FC sendiri di musim ini lebih baik daripada musim lalu ya. Ini pemain-pemain nasionalnya kayak Darren Lock strikernya, dan ada juga Hairul Fahmi Cemat, mantan kiper timnas Malaysia ya. Sekarang kayaknya udah nggak pernah dipanggil deh. Hairul Fahmi Cemat, ada Rizal Ghazali, Dominic Tan, ya pemain-pemain label timnas Malaysia ya, ini didatengin. Dimana ini sebenarnya klub Sabah sendiri juga bukan salah satu klub papan atas ya di Malaysia. Track recordnya juga bukan macam kayak Selangor ataupun JDT. Ya, JDT juga drastis prestasinya juga semenjak dimilikin sama Sultan Johor itu. Ya, ini Sabah FC menghadapi Kedah, di mana ini Sabah bisa unggul dengan skor 2-0 di babak pertama. Ya, ini Sabah sedikit dominan di pertandingan ini dibandingkan Kedah FC. Ini unggul dulu Sabah lewat Irfan, lupa namanya, lewat Irfan. Dan gol kedua dicetak sama striker asingnya Ramon Machado, pemain Sabah FC. Ya, 2 gol di babak pertama. Dan ya Sadil ikut berkontribusi juga di pertandingan ini. Ya, ini babak pertama 2-0 unggul Sabah lawan Kedah FC di pertandingan terakhir Liga Malaysia musim ini. Dan ini di babak kedua nggak ada gol tambahan, dan Sabah FC berhasil mengkoleksi 3 poin di pertandingan penutup musim ini. Dan Sadil bermain selama 84 menitan sebelum diganti sama ini pemain senior Amri Yahya, dimana ini kayaknya dia pensiun deh setelah pertandingan terakhir bersama Sabah FC ini. Ya, ini salah satu pemain legenda hidup lah di Malaysia. Ini dimana umurnya udah 40 tahunan lebih berkiprah di Liga maupun di timnas Malaysia. Ya, Sabah FC unggul dengan skor 2-0. Dan ya Sadil juga terakhir pertandingan Sadil di Sabah di Liga Malaysia musim ini.
Dan ya ini pertandingan ke-26 ya. Dan JDT pun masih tetap perkasa, masih menjuarai liga musim ini. Dimana ya ini nggak ada yang bisa nyentuh JDT sama sekali. Kedah FC aja hanya bisa nahan imbang sekali. Ya itu dia Liga Malaysia. Ya mau nggak mau klub-klub selain JDT harus bisa ngejar JDT. Entah ini ada investor atau sultan lain yang bisa nanamin atau nginvest klub Malaysia lain supaya bisa nyaingin JDT ya. Karena ya ini JDT sama sekali belum pernah kalah musim ini, cuman imbang sekali doang di liga dan cetak 100 gol selama semusim. Ini raihan ini ya sulit diraih sama klub Malaysia yang lain. Ini hanya Selangor kalau nggak salah yang ada di peringkat 2 nih. Itu juga jarak poinnya kalau nggak salah beda 12 atau 15 poinan lah. Ya lumayan jauh poinnya. Ya klub-klub selain JDT udah pastinya pernah kalah ya di musim ini. JDT-nya aja klubnya Jordi Amat yang selalu juara dari tahun 2014 sampai 2023 ini udah 10 tahun. Ya 10 tahun juara berturut-turut JDT di Liga Malaysia. Dan itu klubnya Jordi Amat dan ini klubnya Sadil sendiri juga meraih prestasi yang lebih baik dari sebelumnya sih. Mungkin bukan prestasi kali, raihan yang lebih baik, dimana di musim ini dia dapat peringkat 3 di bawah Selangor, dimana musim lalu peringkat 6 atau 7 ya, itu lolos ke musim lalu peringkat 4 atau 5 gitu ya. Ini musim lalu kenapa bisa lolos AFC Cup musim ini, karena JDT menjuarai semua turnamen di musim lalu dan Sabah kalau nggak salah dapat peringkat 4 atau lolos sampai semifinal atau final Piala Malaysia gitu. Akhirnya bisa main di AFC Cup musim ini. Ya Sabah sendiri juga lolos ke fase selanjutnya di AFC Cup dengan raihan juara grup. Ini klubnya Sadil masih bermain. Oh iya, ini setelah laga ini udah berakhir semua ya. Masih ada pertandingan AFC Cup buat Sabah di AFC Cup. Kalau nggak salah bakal lawan klub Australia, lawan MacArthur FC di fase selanjutnya. Jadi Sabah ya paling tinggal sisa itu aja ya pertandingan di turnamen AFC Cup. Ya ini klasemen sementara Sabah ada di peringkat 3. Ini dengan raihan 64. Nyetak gol, kejebolan 33. Ini seri 3 kali dan kalah 6 kali ya dari total 26 kali main. Ya Sadil sendiri juga kebanyakan starter ya, jadi pilihan utama buat Sabah FC. Ini udah musim ketiganya bersama Sabah di Malaysia. Dan ya kayaknya total Sadil udah main 4 tahun, dimana 2019 main sama Pahang, terus 2021 baru gabung Sabah sampai sekarang. Ya itu dia performa Sadil bersama Sabah di Liga Malaysia. Ya ini Sadil bakal bergabung segera ya dengan skuad timnas senior untuk TC di Turki. Oke, thank you.